Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Di pagi yang cerah ini ya, luar biasa hari ini Allah masih beri kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas pada hari ini belajar mengajar ya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan layanan kita, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Tias. Terima kasih kepada Ananda Tias ya yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga kita berharap kegiatan layanan bimbingan kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu ya pada teman kita yang ingin memimpinnya. Siapa? Oke, silakan Siva untuk maju ke depan. Untuk yang lain silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Kasih Siva, silahkan duduk. Untuk yang lain silahkan duduk kembali. Baiklah, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Ada. Oke, Ibu akan absen satu persatu ya. Silakan yang dipanggil namanya untuk menunjuk tangan dengan menyebutkan hadir ya, dengan lantang. Aci Damayanti hadir. Cynthia Indriani, Deswia Ayu Lestari, Dina Puspita Anggraini, Eka Mariani, Feni Fajrotul Fira, Jaya Pangestu, Jenu Sutra, Meiko Brian, tidak ada keterangan. Meisya Aurel, Miftahul Amanah, Muhammad Khairul Revan, Naila Muslika, Nehan, tidak ada keterangan. Nezia Risa Ananda, Win Zahra Dinira, Reno Abdi Pratama. Sakit, ada suratnya? Ada. Oh ya, ini ya suratnya ya. Reno Aditya, Rizkika Khairun Nisa, Rizky Pratama, Satria Felix Pratama, Syarifatul Lutfia, Siva Alivia Tentri, Tania Putri, Tias Paradinata, Firza Radinda Putri, tanpa keterangan. Wayanin Rawati, sakit. Wilson. Yang terakhir Muhammad Adnan. Oke, jadi hari ini tanpa keterangan ada 3 orang, sakit 2 orang ya. Nah, kita doakan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kemudian yang tidak atau tanpa keterangan diberikan kesadaran ya untuk bisa memiliki motivasi untuk semangat dalam belajar. Selanjutnya Ibu mau memberikan ice breaking ya untuk kalian bisa lebih semangat dan lebih fokus ya. Ice breaking kita pada hari ini adalah batu, botak, dan batik. Nah, nanti instruksinya nak,
Ketika ibu menyebutkan batik, silahkan pegang bajunya. Boleh bajunya mana yang dipegang? Baju pokoknya. Baju. Atau begini ya, pokoknya baju yang dipegang. Kalau botak berarti kepala yang dipegang. Kalau dia batuk berarti mulut yang dipegang. Oke, paham? Bisa kita mulai? Batik. Oke, batik. Botak. Batik. Batik. Batuk. Botak. Batuk. Kalau batuk apa yang dipegang? Kalau batik? Botak. Oke, sekali lagi semoga lebih ini. Batik. Botak. Nah, botaknya ini ya. Botaknya ini ya. Botaknya. Jangan melihat ibu, tapi dengarkan ibu ya. Sekali lagi. Batuk. Botak. Batik. Batik. Batiknya di kepala. Batiknya di ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Sudah kita ice breaking. Semoga anak-anak ibu sudah konsentrasi. Sekarang adalah saatnya ibu menyampaikan apa yang ingin kita lakukan hari ini. Hari ini ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya, yang temanya tentang gaya belajar dan strateginya. Tujuannya untuk apa? Disampaikan materi itu agar kalian mengenal ya gaya belajar kalian, sehingga kalian memilih tepat strategi dalam belajar kalian. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa gaya belajar. Silahkan kalian mendengar ya dan melihat tayangan materi dari ibu. Tapi sebelumnya ya, ibu sampaikan semoga kita nantinya bisa mengikuti dengan baik. Nah, di sini nanti ibu harapkan peran aktif kalian untuk bisa mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Kalian sudah siap untuk menerima layanan bimbingan hari ini? Sudah. Coba sekali lagi. Sudah siap? Oke, jika sudah siap, silahkan untuk siapa yang bisa membantu ibu untuk membagikan kertas ini. Boleh? Queen? Silakan bagikan kepada teman-temannya satu-satu ya. Nah, kita akan kuis belajar dulu, kuis gaya belajar dulu. Sebelum kalian mengenal gaya belajar kalian masing-masing, ibu ingin memberikan kuis tentang gaya belajar terlebih dahulu ya. Silahkan. Oke, alat tulisnya silahkan keluarkan. Sudah siap? Yang pertama kali silahkan tulis nama ya, nama. Jika sudah, silakan pandangannya ke depan. Yuk ikuti tes gaya belajar berikut ini. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Mari kita mulai. Sudah siap? Silakan, ini soal yang pertama. Apa yang paling Anda ingat? Orang, lingkungan, wajah. Perkataan, suara, makna. Kejadian, peristiwa, emosi. Lanjut soal kedua. Bagaimana cara Anda menghafal? Nah, bagaimana cara menghafal kalian? Tulis sesuai dengan kondisi kalian. Menulisnya berulang-ulang. Mengulang kata-kata sekeras mungkin. Atau menghafalnya sambil berjalan-jalan. Yang mana kira-kira kalau kalian menghafal? Oke? Selanjutnya, yang ketiga. Ketika berbicara, Anda temponya cepat, temponya sedang, atau temponya lambat. Kira-kira kalian tuh kalau ngomong, menurut kalian sendiri tuh cepat atau lambat atau sedang? Lanjut. Apakah yang bisa membuat Anda terganggu? Ya, benda-benda di sekitar Anda, suara, atau gerakan. Ya.
Silakan. Kalau terganggu dengan gerakan temennya, misalnya mondar-mandir, nah berarti pilih yang C. Kalau benda-benda di sekitar, A. Atau suara, yang B. Lanjut. Ketika mengeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah membayangkan kata itu, atau menyebutnya dengan keras, atau menuliskannya. Ya. Kalau mengeja kursi misalnya, membayangkan kursinya, atau menyebutkan dengan kata yang keras, atau menuliskannya langsung. Selanjutnya, apakah yang lebih Anda sukai? Lihat foto atau gambar, musik, menari atau olahraga? Yang Anda sukai. Mana yang lebih sering Anda katakan? Yang sering kalian katakan tuh mana? Kelihatannya bagus, kedengarannya bagus, rasanya enak. Ya. Oke, selanjutnya, ketika ingat pasar, ya, tahu pasar ya? Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Pemandangannya tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. B. Ramainya suara orang-orang di pasar. C. Orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Menurut kalian loh ya, ini semuanya benar, tapi kalau menurut kalian yang mana? Selanjutnya, ketika membaca, apa yang Anda lakukan? Melihat bacaan sambil membaca dalam hati, membaca dengan bersuara, menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buat Anda? Kamar yang gelap, kamar yang tenang, tidak berisik, tempat tidur yang nyaman. Kira-kira kalau menurut kalian, kalau mau tidur tuh mana yang terpenting? Ya, semua itu harusnya penting, tapi ada hal yang paling penting, terpenting mana? Lanjut. Silakan. Finish ya. Ayo kita cek jawabanmu ya. Silakan tunjuk tangan siapa yang jawaban A tadi? Yang jawabannya A? Iya, yang B? Yang jawaban B? Yang B? Yang C? Yang dominan C? Ya? Ya, yang dominan C. Oke, semua sudah punya jawaban kan? Ya? Sudah tahu gaya belajarmu ya? Nah, maksimalkan media sarana sesuai dengan gaya belajarmu sehingga pembelajaran mudah dimengerti ya. Oke, thank you. Nah, ini tes gaya belajar. Silakan Ibu minta yang jawabannya banyak A ya, yang dominan A, silakan membentuk kelompok A. Silakan di sebelah Ibu di kelompok A. Yang B di tengah, yang C paling ujung. Silakan, ayo. Silakan ya. Ini. Silakan. Kelompok A mana? Sini. Nah, ini gaya belajar itu ada 3. Visual itu yang dominan jawaban A. Kemudian auditory itu yang jawaban B, yang dominan jawaban B. Kinestetik itu yang dominan jawabannya C. Ya. Jadi nanti ini Ibu kasih 1 lembar untuk kerja kelompok. Lembaran ini Ibu kasih terlebih dahulu karena nanti lembar itu akan diisi oleh materi yang akan Ibu tayangkan ya. Silakan kalian nanti per kelompok untuk sama-sama bekerja sama memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Layanan bimbingan klasikal ya. Memahami gaya belajar dan strategi belajar.
Nah, pernah nggak kalian merasa sering membaca buku tapi tidak ingat-ingat, ya? Masih sulit memahami penjelasan guru. Gurunya ngomong di depan, menjelaskan, tapi sulit sekali, ya. Bisa jadi, gaya belajar kalian itu tidak sama dengan yang strategi belajar kalian, ya. Nah, sebelumnya kita belajar dulu, mengetahui apa itu belajar. Ada yang tahu pengertian belajar? Sebelum membaca itu, ada yang tahu apa itu belajar? Belajar adalah menambah pengetahuan, boleh? Ada yang lain? Ada yang ingin mengungkapkan? Belajar adalah belajar makan, Bu, belajar pengetahuan, Bu, ya. Belajar itu, ya, secara umum belajar adalah sebuah proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau kalian nggak tahu jadi tahu, berarti ada proses belajar kalian, ya. Nah, ini gaya belajar, ya. Gaya belajar itu pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, ya. Menafsirkan, mengorganisasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Jadi gaya belajar ada berapa? 3. Yang pertama? Yang kedua? Kinestetik, ya. Apa sih itu visual? Nah, visual itu, ya, lebih banyak, gaya belajar visual itu lebih banyak menggunakan indera penglihatan atau mata untuk mengumpulkan dan menyerap informasi. Kemudian auditorial. Apa sih gaya belajar auditorial? Yaitu banyak menggunakan indera pendengaran atau telinga sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, ya. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, ya. Jadi apa sih? Lebih menekankan praktek langsung. Jadi orang kinestetik itu suka praktek langsung. Belajar menggambar. Kemudian ciri-ciri gaya belajar visual. Cirinya apa saja? Nah, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Terus kurang pandai memilih kata-kata, ya. Tidak terganggu dengan keributan. Sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Kalau auditori, ya, suka bicara kepada diri sendiri. Siapa yang di rumah kerjaannya di depan cermin terus ngomong sendiri? Ini auditori, ya. Kemudian mudah terganggu oleh keributan. Waktu belajar tuh nggak suka ribut. Kalau temennya ngomong, ngoceh itu, dia pasti akan menyingkir, ya. Dia akan mencari ketenangan. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita. Nggak suka nulis tapi suka ngomong di depan, ya. Kalau dikasih clue aja dia udah bisa untuk menjelaskan secara panjang lebar. Dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi individu yang dilihat. Suka berdiskusi kalau auditori. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Kinestetik. Nah, apa sih ciri-cirinya? Aku ciri-cirinya. Bicara dengan pelan. Bicaranya pelan. Banyak bergerak, sulit duduk, diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Dia kalau menghafal nggak diam, bolak-balik itu kinestetik. Ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca, ya. Strategi belajarnya kalau visual apa? Belajar dengan gambar-gambar, dengan mencoret-coret, ya, atau dengan gambar yang berwarna. Kalau Ibu tampilkan seperti ini, pasti tipe belajar visual itu senang. Kemudian auditorial, ini strateginya. Jadi
Jadi kalau kalian auditorial, membaca dengan suara bercerita. Kalau ibu gurunya bercerita, suka sekali kalau auditori. Menulis ulang yang dipelajari. Kalau sudah belajar, diringkas. Berdiskusi atau berdebat dengan temannya, boleh. Mendengarkan melalui kaset, seminar, atau loka karya. Kemudian yang lagi belajar kinestetik, melakukan praktek langsung, menggunakan alat peraga, menggunakan gerak dalam belajar, drama permainan aktivitas lapangan. Kalau kinestetik sukanya ke lapangan. Oke, itu yang bisa ibu sampaikan ya. Silakan per kelompok menuliskan tugasnya. Tuliskan pengertian, ciri-ciri. Yang ketiga adalah strategi. Visual, tulis visual, yang hanya visual saja. Kalau yang auditori, silakan auditori. Kalau yang kinestetik, silakan kinestetik. Ayo, waktunya ibu tunggu. Satu pengertian berarti 1 menit. Ciri-ciri 1 menit, strategi 1 menit, berarti hanya 3 menit. Ayo, silakan dikerjakan per kelompok. Oke, silakan mendekat ke sini boleh, atau ini di tengah sini boleh. Nah, ya bagus. Boleh ya, boleh pakai pena, boleh pakai itu untuk yang judulnya. Kalau yang pakai pewarna, tulis bagian judulnya, boleh membentuk lingkaran, boleh. Misalnya Queen di sini nulisnya menghadap ke sini, boleh. Ayo, boleh memberikan saran dan masukan atau dibantu untuk menulis. Waktunya tidak banyak ya, 3 menit saja. Ya, ciri-cirinya boleh lebih dari 1. Boleh semuanya yang tadi. Ya, bagus. Kalau judul dengan kelompok A bagus. Biar menarik, judulnya dikasih ini warna. Boleh di luar sini, boleh. Yang penting besar dia. Sudah siap? C. Oh, berarti kelompok C dulu yang sudah siap. Silakan maju ke depan untuk dibawa hasil kerja kelompoknya. Silakan. Tania atau Queen atau Deslia boleh. Silakan maju ke depan. Yuk. Beri tepuk tangan untuk temannya dulu. Sudah mau maju ke depan. Yuk, semangat. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan. Bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok C yang sudah mempresentasikan depan situ ya. Pakai lem ini ya. Oke, ini kelompok A. Oke, silakan di sini. Nah, boleh. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, ya ini tipe belajar auditori. Apa sih? Yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar auditori. Apa itu saya belajar auditori? Saya belajar auditori banyak bahan telinga sebagai alat pendengaran budaya informasi yang masuk. Ini saya belajar auditori. Satu, pembicara menarik waktu belajar. Dua, mudah terganggu oleh intensitas waktu belajar. Tiga, mempunyai kesulitan memahami yang banyak tetapi mudah dalam bercerita. Oke, lanjut. Dapat mendengar dengan baik. Strategi dari gaya belajar auditori. Satu, membaca dengan suara atau bercerita. Dua, membuat yang dipelajari atau diceritakan. Oh iya, membuat ringkasan ya. Oke, dah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih luar biasa yang telah maju untuk mempresentasikan ya. Terima kasih. Alhamdulillah kelompok kalian sudah bagus ya. Visual, auditori, dan kinestetik semuanya yang didiskusikan sudah benar. Bagus. Seperti itulah 3 gaya belajar tadi ya. Selanjutnya silakan untuk ditempel hasilnya tadi di sini. Hasilnya tadi ini lemnya. Yuk. Silakan tadi yang A kita tempel di sini nak. Yuk lanjut. Nah, hasil kita pada hari ini ya belajarnya ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD individu ya. Silakan ini adalah tentang instrumen penilaian hasil. Jadi kalian silakan diconteng sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Silakan ke belakang nak, tolong. Karena itu sangat mudah, Ibu kasih hanya 1 menit saja. Ke belakang nak, tolong. Oke, sudah. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan hasilnya. Silakan, ayo dikumpulkan hasilnya. Sudah semua kayaknya. Ayo, silakan dikumpulkan. Yuk, silakan dikumpulkan. Nah, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan layanan? Senang saja atau sangat senang? Kenapa sangat senang? Iya, bisa mengetahui gaya belajar bagus sehingga strategi dalam belajar kalian tepat. Apalagi sebentar lagi akan mid semester ya. Kalau strateginya tepat, insya Allah hasilnya pun akan maksimal ya. Dari sini ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Oke, bisa. Silakan Queen. Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Belajar hari ini dapat mengetahui tentang 3 gaya belajar dari visual, auditorial, kinestetik, dan strategi yang tepat untuk gaya belajar. Oke. Kalau menurut Queen, kesimpulannya kita bisa belajar 3 gaya belajar. Benar nggak? Apa saja gaya belajar? Oke, terima kasih ya. Untuk ke depan, untuk selanjutnya kita akan membahas tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Tias mungkin bisa memimpin doa penutup kembali ya. Alhamdulillah ya, kegiatan bimbingan belajar kita sudah selesai, sudah di penghujung kegiatan. Ibu terima kasih kepada kalian ya yang sudah berperan aktif ya. Semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, untuk Ibu dan untuk kalian sebagai siswa ya. Ibu mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.